Selanjutnya adalah isu manajemen. Menciptakan infrastruktur TI yang koheren atau saling terhubung dan menunjang memiliki beberapa tantangan, yaitu berkaitan dengan perubahan platform dan teknologi, pengelolaan dan pengaturan, serta melakukan investasi yang bijaksana. Berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Seiring bertumbuhnya suatu perusahaan, seringkali mereka melampaui infrastruktur yang dimilikinya. Ketika perusahaan merosot, mereka mulai terbebani dengan infrastruktur yang telah mereka beli pada masa jayanya. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, ataupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan.
Perusahaan yang menggunakan platform komputasi mobile dan cloud computing memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform tersebut. Mereka perlu untuk menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, serta untuk mengembangkan kebijakan dan perangkat lunak untuk mengawasi, memperbaharui, dan mengamankan mereka, serta juga untuk mengendalikan data dan aplikasi yang beroperasi kepada mereka. Selanjutnya adalah manajemen dan tata kelola atau governance. Isu yang paling menarik di kalangan manajer dan CEO adalah siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur TI perusahaan. Untuk itu, dalam bab 2 telah memperkenalkan konsep pengaturan TI dan menjelaskan isu-isu yang terkait dengannya. Melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Cloud computing mungkin merupakan cara yang murah untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas, tetapi perusahaan perlu mengevaluasi pilihan ini dengan hati-hati terkait keamanan dan dampaknya bagi proses bisnis serta alur pekerjaan. Dalam beberapa kasus, biaya tambahan penyewaan perangkat lunak lebih mahal ketimbang membeli sendiri aplikasi tersebut. Tentu saja banyak manfaat dari menggunakan layanan cloud computing. Hal ini terjadi jika perusahaan dapat berkonsentrasi menangani masalah-masalah bisnis penting, ketimbang harus mengurusi masalah-masalah teknologi. Selanjutnya, ini adalah tabel biaya komponen TCO atau Total Cost of Ownership. Nah, di dalam tabel ini memuat komponen infrastruktur dan biaya komponen yang dapat kita lihat. Ada akuisisi perangkat keras, akuisisi perangkat lunak, instalasi, pelatihan, dukungan, pemeliharaan, infrastruktur, downtime, ruang dan energi. Dijelaskan di sebelah kanan adalah biaya komponen. Akuisisi perangkat keras adalah harga pembelian perangkat keras komputer, termasuk komputer, terminal, media penyimpanan, dan juga printer. Kemudian yang kedua ada akuisisi perangkat lunak. Biaya komponennya yaitu membeli atau menyewa izin penggunaan perangkat lunak untuk masing-masing pengguna. Kemudian yang ketiga ada instalasi, yaitu biaya untuk menginstal komputer dan perangkat lunak. Kemudian ada pelatihan, yaitu biaya untuk menyelenggarakan pelatihan untuk spesialis sistem informasi dan pengguna akhir. Dukungan, yaitu biaya komponen yang meliputi biaya untuk menyediakan dukungan teknis, divisi bantuan, dan sebagainya. Ada biaya pemeliharaan, yaitu untuk memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak. Ada juga komponen infrastruktur, yaitu biaya komponen yang meliputi biaya perolehan, perawatan, dukungan infrastruktur seperti jaringan dan peralatan khusus, termasuk juga unit cadangan penyimpanan. Ada downtime, yaitu biaya akibat hilangnya produktivitas akibat kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Dan yang terakhir ada ruang dan energi. Biaya komponennya meliputi bangunan dan biaya infrastruktur pendukung untuk menempatkan dan memasok listrik bagi perangkat teknologi tersebut. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya total kepemilikan aset teknologi.
Biaya total kepemilikan aset teknologi. Biaya yang sebenarnya untuk memiliki sumber teknologi diantaranya yaitu biaya perolehan dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Termasuk juga biaya administrasi untuk memutakhirkan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Pemeliharaan, dukungan teknis, pelatihan, bahkan biaya gedung dan infrastruktur pendukung untuk menjalankan teknologi tersebut. Modal biaya total kepemilikan atau Total Cost of Ownership atau TCO dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan biaya yang tidak langsung yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk mengimplementasikan teknologi tertentu. Nah, pada tabel sebelumnya yaitu tabel komponen TCO yang sudah saya jelaskan, menggambarkan mengenai komponen-komponen penting dari TCO yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisis TCO. Nah, ini adalah model daya kompetitif untuk infrastruktur TI. Nah, di gambar ini mengilustrasikan sebuah model daya kompetitif yang dapat Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai seberapa banyak dana yang harus dihabiskan oleh perusahaan Anda pada infrastruktur TI. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, ada permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan Anda. Buatlah daftar persediaan dari jenis layanan yang perusahaan Anda sediakan bagi pelanggan, pemasok, dan karyawan Anda. Atau Anda bisa menggolongkan mereka ke dalam kelompok-kelompok yang terfokus dan lakukan survei pada setiap kelompok untuk menemukan jawaban, apakah layanan yang Anda berikan kepada kelompok tersebut telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, kemudian adalah strategi bisnis perusahaan Anda. Analisis strategi bisnis perusahaan Anda untuk 5 tahun ke depan, dan coba berikan penilaian layanan dan kemampuan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan Anda tersebut. Kemudian, yang ketiga, strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi atau TI dalam perusahaan Anda. Anda bisa memperjelas rencana teknologi informasi perusahaan Anda dalam 5 tahun ke depan. Dan kemudian Anda bisa membuat kaitannya dengan rencana bisnis perusahaan Anda. Kemudian penilaian teknologi informasi. Nah, apakah perusahaan Anda sedang mengalami keterbelakangan terhadap adanya perkembangan TI atau mungkin menghabiskan terlalu banyak dana untuk infrastruktur TI? Nah, kedua hal tersebut harus dihindari. Sangat disayangkan apabila perusahaan Anda menghabiskan banyak sumber daya hanya untuk teknologi yang canggih yang masih bersifat coba-coba. Seringkali harganya mahal atau terkadang malah tidak menjawab kebutuhan. Anda seharusnya mengeluarkan uang untuk teknologi standar yang telah teruji di mana di setiap penyedia layanan TI tersebut saling bersaing harga. Bagaimanapun juga, Anda tidak perlu berinvestasi pada teknologi baru atau mengizinkan pesaing Anda untuk mengembangkan modal bisnis dan kemampuan baru berdasarkan teknologi tersebut. Layanan dari perusahaan pesaing. Cobalah perhatikan, layanan teknologi apa yang diberikan perusahaan pesaing Anda terhadap para pelanggan, pemasok, dan karyawannya. Lakukan pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkannya dengan perusahaan Anda. Jika layanan perusahaan Anda lebih buruk, berarti perusahaan Anda berada pada posisi persaingan yang tidak menguntungkan. Untuk itu, Anda harus menemukan cara agar perusahaan Anda
dapat unggul dalam pelayanan yang diberikan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai infrastruktur TI dan bagaimana perkembangannya dalam teknologi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.